Halo, assalamualaikum Pak Riswo. Waalaikumsalam Pak Wirdo. Wih, panjang umur Pak Wirdo. Baru saja saya mau nelpon Pak Wirdo ini. Waduh, berarti apa ya? Feeling kita sama kayaknya ya. Bisa Ya itu langsung Pak. connect langsung ini. Ya yang kata Aduh, peribahasa itu mungkin pucuk dicinta, bulan pun tiba. Gitu. tiba ya. Iya, Saya ini alhamdulillah. Pak, barusan mau menghubungi Pak Wirdo ini Pak. Ada sesuatu Iya, yang Pak. mau saya sampaikan ke Pak Wirdo. Kira-kira Pak Wirdo sedang sibuk enggak ya Pak ya? Siap, siap. Gimana keadaannya hari ini, Pak? Yang jelas keadaan saya sih secara pribadi baik Pak. Cuman ya ada Iya. sesuatu nih Pak Tapi dari tentang ekspresi pekerjaan. wajah banyak yang mau diceritakan nampaknya ini, Pak. Betul sekali Pak. Nih saya dari Iya, tadi kepala saya sedikit celenut ini Pak. Saya iya, merefleksi iya. tentang pembelajaran yang baru saja tadi saya lakukan Pak tadi siang. Oh, oke, bagus. Boleh, Pak, Seragam mau berbagi cerita dulu. Apa permasalahan yang ingin Bapak Riswo bagikan dengan saya malam ini? Begini Pak Wirdo, saya itu Ya, kan mengajar di SMA. Kebetulan materi yang terakhir ini kan tentang materi ketenaga kerjaan dan pengangguran, itu mata pelajaran ekonomi. Saya iya, itu iya. kan menerapkan model pembelajarannya di kelas yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya menggunakan model yang sama, Pak. Di Oh, kelas yang lain tidak ada ya. masalah. Tapi kok di kelas yang 1 ini loh, Pak, setiap saya memberikan model pembelajaran itu, kok ternyata anaknya itu terkesan ini Pak, terkesan itu tidak aktif, kurang bersemangat. Dan ya karena nggak kurang bersemangat itu dia akhirnya kayak tidur-tiduran itu Pak, males itu Pak masalahnya. Oh gitu. Nah, dari hal yang Bapak Riswo lihat itu, kira-kira bentuk hal apa yang bisa Bapak Riswo berikan kepada mereka supaya mereka itu ada tanggapannya kepada Pak Riswo? Apa ya kira-kiranya? Nah itu, jadi sebelum saya memberikan sesuatu ke mereka biar mereka itu lebih aktif lagi, tentunya kan saya juga kan masih mikirin ini Pak, kira-kira apa ya penyebabnya kenapa kelas ini kok setiap pembelajaran yang saya sampaikan itu kok mereka tampak kurang bersemangat, males-malesan, bahkan ngantuk. Karena ini ya Pak ya, saya itu menyampaikan model pembelajaran itu ramah ya, sehingga bagi mereka itu kurang menarik atau kurang menantang Pak Wirdo ya. Bisa jadi salah satu itu ya Pak, mungkin faktornya. Mungkin apa ya bentuk pembelajaran apa yang Pak Riswo ketahui yang bisa untuk mereka lebih ada respon aktifnya di kelas. Ini tadi kemarin udah bawa pembelajaran metodenya kayak ceramah. Nah, menurut Pak Riswo ada nggak metode yang lain yang bisa Pak Riswo lakukan lagi? Kayaknya sih mungkin saya mau mencoba deh Pak tentang hal yang baru yang membuat anak didik saya itu bisa berubah, tidak ngantuk, bersemangat dan merasa tertantang. Kayaknya sih mungkin model pembelajaran diferensiasi mungkin ya Pak ya. Coba saya akan menerapkan. Ya, boleh. Iya, karena kalau kemarin tadi saya ngajar itu kan saya masih menggunakan sama. Jadi saya kan menyamaratakan mereka itu. Nah, ibaratnya agak menonton gitu ya Pak ya. Betul, kayaknya itu Pak penyebabnya. Jadi kalau saya berganti ke model pembelajaran diferensiasi, itu kan mungkin yang saya ketahui itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga kayaknya saya betul deh bisa membuat mereka semangat itu dengan cara mengelompokkan kan Pak ya. Kayaknya memang di kelas itu memang ada
anak yang berpemahaman tinggi, sedang, rendah. Jadi saya nggak bisa memaksakan mereka, jadi harus sesuai dengan kemampuan itu. Kemungkinan itu deh Pak ya, yang bisa membuat mereka itu semangat mungkin. Oh bagus tuh Pak, bentuk pembelajaran diferensiasi itu ya. Berarti pembelajaran ini mengelompokkan bentuk gaya belajar anak Pak ya. Betul, betul. Oh gitu. Nah, iya. Saya mau tanya nih Pak Rizwo, dari bentuk gaya belajar anak ini, apa langkah yang ingin Bapak Rizwo lakukan dulu supaya mereka bisa, nih anak nih yang ini gaya belajarnya seperti ini, yang ini seperti ini nih. Langkah apa dulu yang Pak Rizwo mau lakukan? Iya, jadi secara diam-diam sih memang sebenarnya kan saya sudah ini Pak, sudah melakukan pengamatan ya, saya sudah punya data ini, sudah punya data anak-anak yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah. Maka secara otomatis nanti saya akan mengelompokkan deh anak yang berkemampuan tinggi, saya kelompokkan menjadi satu, anak yang berkemampuan sedang saya kelompokkan menjadi satu, dan anak yang berkemampuan rendah saya kelompokkan jadi satu. Setelah itu saya buat RPP-nya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Pak, mungkin Pak. Oh iya. Jadi dari bentuk gaya belajar baru nanti mulai dengan awali dalam bentuk pembelajaran ya. Betul Pak. RPP-nya. Oke. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Reso, seandainya nanti hal itu ada respon baik sama siswa banyak, siapakah rekan yang bisa mengajak atau yang bisa Pak Reso berdiskusi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang seperti berdiferensiasi ini? Nah, kebetulan Pak Wirdo, di sekolah saya ada nih satu orang yang sudah lulus guru penggerak. Mungkin ada ya? Ada. Mungkin saya bisa kolaborasi sama beliau. Terus RPP yang saya buat nanti saya diskusikan sama beliau. Kemudian juga mungkin bahkan nanti saya minta deh kawan saya itu untuk mengamati pada saat saya pembelajaran itu, kita berkolaborasi sehingga nanti saya tahu nih kelemahannya apa dan seterusnya itu Pak Wirdo. Iya. Jadi bisa berkolaborasi bersama ya Pak ya. Nanti mana tahu ada guru yang mengalami hal yang sama perasaannya ketika belajar. Nah tadi sudah ada nih terbantu oleh Pak Rizwo yang coba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Menarik sekali. Saya senang kali kalau Pak Rizwo ini banyak bentuk strategi pembelajaran yang dipahami. Nah dari hal itu saya kok baru ngeh nih Pak. Baru ngeh saya kok kemarin kenapa saya hanya menggunakan ceramah melulu. Ya wajar anaknya ngantuk sambil nguap-nguap Pak. Iya, setelah ngobrol sama Pak Wirdo saya baru terbuka ini Pak. Kira-kira menurut Pak Rizwo, selain bentuk pembelajaran diferensiasi itu supaya agak lebih menarik lagi, hal apa yang perlu Pak Rizwo tambahkan untuk lebih meningkatkan daya kemauan belajar anak itu? Yang jelas itu Pak Wirdo, kalau di diferensiasi itu kan nanti setelah anak itu diberikan penugasan, kemudian anak itu kan nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tuh. Yang satu tentunya mereka itu mempresentasikan tuh berdasarkan ini Pak, berdasarkan kemampuan mereka, boleh dengan video, boleh dengan narasi, boleh dengan gambar, boleh dengan apa saja audio, pokoknya yang mereka ini deh yang mereka sukai dan yang mereka kuasai. Iya. Setelah itu kelompok yang lain nanti tak suruh ini Pak, tak suruh menanggapi pekerjaan kelompoknya yang lain seperti itu. Kayaknya itu bisa Pak, suasana kegiatan pembelajaran di kelas yang semula itu pasif bisa aktif kayaknya itu Pak. Iya. Saya bayangkan rasanya bisa lah aktif. Jadi ibaratnya tugas anak itu tidak hanya satu bentuk saja Pak ya, beragam, nanti ada yang bentuk video, ada yang bentuk visual. Nah lagi masing-masing mereka juga bisa merefleksikan dari pembelajaran mereka ya Pak ya. Mantap kali saya rasa itu Pak Rizwo. Iya Pak, bagus sekali. Pak Nah kita pada hari ini. Iya.
Gimana Pak dari percakapan kita malam ini? Ada lagi nggak kegelisahannya yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Jadi tadi yang celena-celenur itu sudah hilang Pak. Tadinya kan saya kayak di kepala saya ini ada beban ini Pak, beban beras 1 karung. Kayaknya sekarang udah plong Pak, seolah-olah beban itu sudah saya taruh gitu. Jadi udah deh, saya rasa tidak ada lagi, saya udah fresh. Terima kasih Pak Wirdo atas bantuannya, ini sudah mengcoaching saya sehingga ya Allah alhamdulillah saya jadi tambah semangat nih. Saya Iya, masih sudah ini Pak, sudah nggak sabar lagi saya untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ke kelas tersebut. iya. Oke, makasih ya Pak Riswa. Saya tunggu deh kabar berita bagusnya nanti. Kalau ada Pak Riswa mau cerita lagi boleh. Ya kita saling-saling menyemangati aja Pak Riswo Iya untuk ke depan Pak, lebih baik lagi. terima kasih kembali Pak ya. Waduh, ini Iya, saya sudah iya merepotkan sama-sama Pak Pak Riswo. Wirdo ini Pak. Oh, enggak apa-apa Pak, kita sama-sama berbagi aja. Ya, makasih Pak Wirdo. Iya. Oke, siap Bapak Riswo, makasih ya. Makasih Kita kembali Pak Wirdo. sampai jumpa lagi di Jumpa kalau ada mau ya. cerita berbagi nanti kita bikin Ya. lagi. Iya. Oke, assalamualaikum Pak Wirdo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.